Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Itu Semoga dia, semangat ya, Nak. Harus ini sudah puasa dong. ke 10. Ke-10 ya, ngitungin aja. Persiapan apa sih? Kak Afia, persiapan apa? Bikin kue? Kastengel udah siap? Hah? Udah siap Udah. ya? Putri Salju udah siap? Udah. Mantap, itu dia. Semoga ya, besok ke bawah ya. Bener ya? Bener loh. Semoga pemirsa di rumah juga tetap sehat-sehat semuanya, tidak ada yang kekurangan suatu apapun, amin. Dan pastinya hari ini tema besar kita adalah the power of zikir untuk Betul Anda ya. sekali. Sebenarnya Itu banyak dia. sekali yang manfaat dari zikir Pasti dan dong. berkah dari berzikir itu sebenarnya banyak sekali. Tapi nanti kita akan bahasnya karena juga kita akan menghadirkan sejumlah narasumber yang tentunya memberikan inspiratif untuk Anda. Dan kami juga akan mengajak Anda untuk telepon ke kami di 021 316 314 1360. Itu dia, ini ada di bawah saya. Nah, itu dia nomor telepon contekannya untuk Anda pemirsa ya. Kita mulai sama-sama, ini dia intermezzo. Banyak info, nggak bikin kepo. Kalau tadi kita temanya the power of zikir. Betul. Ternyata selain zikir tuh ada manfaatnya juga ketika bulan Ramadan, yaitu sedekah. Nah, ini dia sedekah karena memang merupakan salah satu hal yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Jadi ternyata di Jakarta ada salah satu gerakan sedekah rombongan yang membantu kaum kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Seperti apa? Dan berikut liputannya untuk Anda. Siapa bilang orang miskin tidak boleh sakit? Gerakan sedekah rombongan menepis kekhawatiran kaum duafa saat jatuh sakit. Mulai dari biaya transportasi ke rumah sakit, memberi makan selama di rumah sakit, sampai membayar biaya pengobatan yang tidak di-cover oleh BPJS. Semua ditanggung oleh gerakan sedekah rombongan. Selain itu, sedekah rombongan juga memiliki armada ambulans yang bisa digunakan oleh siapa saja secara gratis. Pada dasarnya sedekah rombongan itu berbasis awalnya itu pada sebuah kedaruratan. Jadi yang disebut darurat itu artinya target sebagai orang-orang duafa, kita membuat sebuah terminologi, yaitu duafa itu adalah fakir dan miskin, di mana mafhumnya orang sudah pada tahu bahwa fakir itu orang yang sudah tidak berkemampuan secara fisik ya. Orang yang normal mungkin tua renta yang sudah tidak bertenaga atau sudah lumpuh gitu. Kemudian orang yang cacat, difabel. Nah, itu adalah target-target kita. Berdiri sejak 5 tahun lalu, kini gerakan sedekah rombongan sudah tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Hingga saat ini, sedekah rombongan Jakarta telah memiliki ribuan pasien. Tertarikkah Anda bergabung dengan gerakan baik ini? Dari Jakarta, Siti Badriah dan Zulkifli, MNC Media memberitakan. Senang ya memberikan sesuatu yang baik untuk orang banyak. Iya, betul sekali. Dan tapi Nana juga kayaknya memberikan sesuatu juga yang baik ya waktu itu. Ada yang berbeda loh dari Nana. Mulai Reza mulai nggak ada. Oh, nggak ada ya? Sama seperti kemarin. Oh, iya. Itu Enggak, dia senyumnya ya. lebih semeringnya aja hari ini ya. Terima kasih Reza. Dilanjutkan Nana, silahkan. Ya, itu dia. Kita sekarang beralih pemirsa ke informasi lainnya. Kita ke kota ini ya, di Ho Chi Minh, Vietnam ya. Di sana, di Ho Chi Minh ini ada masjid yang bernama Jamia India yang menjadi jejak Islam di negeri Paman Ho katanya. Bagi Anda yang sedang berada di luar negeri dan mungkin gitu ya mau ke Vietnam, ke Ho Chi Minh, bisa mampir ke sana. Dan juga untuk Anda nih yang ada di luar negeri bisa berbagi kisah dengan kita yang ada di sini. Bagaimana puasa di sana, suasananya bagaimana, boleh kirimkan videonya ke intermezzo.inewstv@gmail.com. Ditunggu ya. Dan informasinya seperti apa? Kita lihat sama-sama. Ho Chi Minh, kota terbesar di Vietnam. Nama Ho Chi Minh dipilih untuk menghormati pahlawan Vietnam saat berjuang melawan kependudukan Prancis. Masyarakat setempat memanggilnya Paman Ho. Negeri Paman Ho dikenal ramah bagi komunitas Muslim. Masjid utama bahkan bertempat di jantung kota Ho Chi Minh. Masjid Jamia India. Masjid Jamia menjadi masjid terbesar di antara 12 masjid lain di Ho Chi Minh.
Jamaah di masjid ini adalah para ekspatriat dan warga Vietnam yang tinggal maupun bekerja di beberapa distrik di sekitar masjid. Tak heran jika khotbah di masjid ini menggunakan aneka bahasa, Vietnam, Arab, hingga Melayu. Untuk makanan tidak perlu khawatir, di sekitar areal masjid banyak dijual aneka makanan yang halal dan super lezat. Ya, di tengah kemewahan dan eksotisme Saigon, Masjid Jamia India berdiri tegak. Kesederhanaan yang begitu cantik dan memukau menjadi saksi keramahan negeri Paman Ho, terutama untuk umat Muslim. Wah, keren ya di Keren, sana keren, ya. keren Betul banget, sekali. keren Dan banget. nggak perlu repot-repot cari buka puasa karena di sekitar masjid juga disediakan. Iya. Itu kalau di Vietnam, kalau di Turki, nah kemarin saya sempat Skype juga Ke ada sana? teman saya Oh, juga teman lah. saya, Ada oke. Skype di sana bahwa di sana itu ada pemerintah Turki itu memberikan 5.000 makanan untuk umat muslim maupun non-muslim Wow. berbuka puasa atau santap sahur setiap harinya. Semoga kita di sini juga begitu ya. Betul. Nah, ini Oke. selanjutnya ada informasi lagi pemirsa. Apa jadinya jika pesantren berada di perut bumi? Wah. Jadi pesantren di sini memiliki arsitektur bangunan yang eksotis dengan gaya Timur Tengah. Kami menyebutnya pesantren perut bumi karena berada di dalam tanah. Ya, gua ini disulap menjadi pusat belajar agama. Masuk ke dalam gua, kita akan menelusuri anak tangga menuju bangunan utama, masjid. Setiap pilar bangunan terdapat kaligrafi yang berkolaborasi dengan tulisan Jawa. Pesona eksotis terpancar dari stalaktit dan stalagmit yang bisa memukau siapa saja yang datang. Di masjid ini pencahayaan memang tidak terlalu terang. Namun tidak usah khawatir, kema ayat-ayat suci Al-Quran akan dikumandangkan sehingga menguatkan langkah kita. Aktivitas kalau dikala masih ada yang sepuh itu ya seperti ngaji kitab, istighosah rutin, ada istighosah tiap hari Jumat, ada istighosah tiap bulan, itu Jumat pon. Untuk mencapai ruang belajar dan mengaji, para santri harus melewati lorong-lorong sempit yang diapit oleh batu-batu cadas. Di sini, para santri mendengarkan ceramah keagamaan hingga belajar agama. Kan oleh almarhum abah saya, ia disubuhkan pada tahun 2021 Muharram. Sampai sekarang sudah berjalan 14 tahun. Dulu prosesnya sampah, tempat pembuangan sampah masyarakat setempat, lalu ditemukan itu masih tertumpuk sampah. Jadi nggak tahu, hanya gua nggak ngerti. Tapi setelah sampah dibersihkan, baru tahu adanya gua di sini. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, MNC Media memberitakan. Unik sekali pesantrennya ya, seperti ada di perut bumi pemirsa. Itu dia tadi, dan selanjutnya sebelum kita iklan ini kita mau ngasih tips untuk Anda bagi ibu hamil yang mau ikut berpuasa. Ada beberapa kondisi nih yang mengharuskan Anda untuk berbuka puasa, khusus untuk ibu hamil ya. Kira-kira apa saja kondisi yang mengharuskan ibu hamil berbuka puasa? Kita lihat sama-sama, ini dia. Biasanya kalau memang si wanita itu tidak tahan lagi terhadap suasana, misalnya dia panas sekali, kemudian tidak bisa lagi menanggung haus ya, sampai dia tidak bisa beraktivitas sebagaimana biasanya, di mana biasanya gulanya di dalam tubuh itu kurang, jangan dipaksakan puasa.